Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Nursyah Abu Bakar, NPM saya 19103735. Prodi saya Pendidikan Matematika. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Apakah kalian mengerti apa itu metode Newton-Raphson? Ini saya akan jelaskan. 1. Pengertian. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non utama sebagai berikut. 1. Metode ini melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis singgung gradien pada suatu titik nilai awal. 2. Nilai taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung atau gradien kurva dengan sumbu X. Contoh grafiknya kayak seperti itu ya. Di sini ada garis singgung pertama dan ada garis singgung kedua. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu A. Penurunan rumus metode Newton-Raphson secara geometri. B. Penurunan rumus metode Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Ini adalah gambar metode geometri. Di situ ada garis singgung kurva di XI dengan gradien F aksen XI. M sama dengan F aksen XI dengan delta Y per delta X sama dengan F X1 per X1 min X1 plus 1. Atau F aksen XI sama dengan F XI per XI min dikurangi XI plus 1. Sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XI plus I plus 1 sama dengan XI kurangi F XI per F aksen XI. F aksen XI kurang dari 0. Kurang dari 0. Metode Dirac-Taylor. Metode Dirac-Taylor, uraikan F buka kurung X1 plus 1 XI plus 1 tutup kurung di sekitar XI ke dalam Dirac-Taylor. F XI plus 1 dengan F XI plus XI plus 1 kurangi XI tutup kurung F aksen XI plus buka kurung XR plus I kurangi XI tutup kurung pangkat 2 per 2. F aksen T, XI lebih dari T lebih dari XI plus 1. Yang bilangan dipotong sampai suku order 2, order min 2 saja menjadi F buka kurung XI plus 1 tutup kurung sama dengan F buka kurung XI tutup kurung plus buka kurung XI plus 1 kurangi XI tutup kurung F aksen XI. Dan karena persoalan mencari akar, maka F buka kurung XI plus 1 tutup kurung sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan F XI plus buka kurung XI plus 1 kurangi XI tutup kurung F aksen XI, atau XI plus 1 sama dengan XI kurangi F XI per F aksen XI. F aksen XI lebih dari 0. Kondisi interasi berhenti bila integral XI plus 1 min XI lebih dari
kurang dari itu simbolnya. Saya mohon maaf ya, saya lupa simbolnya. Atau bila menggunakan galat relatif hampiran. Contohnya seperti kayak gitu juga. Dengan dan contohnya kayak gitu, dan contohnya juga kayak gitu adalah toleransi galat yang diinginkan. 5. Kriteria konvergensi metode Newton-Raphson. Apakah persyaratan agar metode Newton-Raphson konvergen? Tinjau kembali bentuk umum prosedur lelaran metode terbuka. XI plus 1 sama dengan G buka kurung X I tutup kurung. Karena metode Newton-Raphson termasuk metode terbuka, maka dalam hal ini G XI sama dengan X min kurangi F X per F aksen X. Dengan mengingat syarat perlu agar lelaran konvergen adalah G aksen X lebih dari 1, maka G aksen X sama dengan 1 kurangi buka kurung F aksen X F aksen X min F X F aksen X tutup kurung per F aksen X pangkat 2 sama dengan F aksen X per F aksen X pangkat 2. Karena itu metode Newton-Raphson akan konvergen bila Fx dan Fx aksen X per F aksen X pangkat 2 lebih dari 1 dengan syarat F aksen Xi lebih besar dari 0. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan ini, metode Newton-Raphson sangat cepat untuk menemukan akar jika interasinya konvergen. Jumlah angka bena akan berlipat 2 pada tiap interasi. Dan kekurangannya, metode Newton-Raphson sulit mencari akar jika F aksen X terlalu dekat ke 0. Tebakan awal tidak akan selalu mendekati nilai akar sejati. Ya, kita mulai dengan contoh soal. Hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Soalnya Fx sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X min 3. Dengan E sama dengan 0,0001. Maka kita cari iterasi dulu. Iterasinya ini sepamannya kita kasih angka 1 ya. Dan X satunya ini kita kasih angka 1 juga. Lalu kita mencari Fx1. Fx1 ini dengan cara Fx sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X min 3. Nah, kita mulai. Sama dengan buka kurung X1 nya kita ambil 1 dipangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung lagi X1 pangkat 2 tutup kurung dikurangi 3 buka kurung dulu ya, buka kurung 3 dikali X1 tutup kurung dikurangi 3 dan kita enter ya, hasilnya min 4. Lalu cari X2 dengan cara rumus ini. X2 sama dengan X1 min Fx1 per
f aksen X1. Kita cari ini dengan cara pertama rumus ini. Fx sama dengan X3, X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X min 3. Lalu kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan 3X pangkat 2 plus 2X min 3. Nah, kita mulai lagi. Tanya sama dengan X1 dikurangi tak kurung lagi Fx1 tutup kurung dibagi tak kurung lagi 3 maaf salah pencet tadi, 3 dikali X1 pangkat 2 ditambah 2 dikali X1 dikurangi 3. Kita tutup kurung, enter, hasilnya 3. Lalu mencari Fx2 yaitu sama dengan X2 dikali pangkat 3 ini ya guys ya, ditambah ini lagi, maaf, kan bersama dengan ini ditambah 8, X2 nya 3 dipangkat 2 dikurangi 3 dikali 2 nya dikurangi 3. Hasilnya ketemu kan 24 ya. Lalu kita nyari base terasi 1 X2, X1 nya ketemu 1, Fx1 nya ketemu min 4 dan X2 nya ketemu 3, Fx2 nya ketemu 24. Lalu kita mencari iterasi yang kedua. Dengan iterasi 1 ditambah 1 ditambah 1 ya guys, enter, hasilnya 2. Lalu mencari X1 nya ini dengan cara pakai if, dengan if tak kurung Fx2 nya kita taruh, ambil 24 lebih dari 0 jika maka X2 nya X2 nya tuh kita pakai
dari X2, maka S1 X1 tutup kurung ntar singnya 3 ya guys ya. Lalu kita ini kan fx satunya di nomor 2 nya kan kosong. Nah, kita narik aja yang atas ke bawah, temukan. Oke, sama juga x2 nya juga sama, kita turunkan, dan yang juga fx2 nya juga kita turunkan juga. Nah, ini kan di A9 A10 nya kan kosong sampai di fx, kita ambil ini aja, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, sudah ketemu kan? Udah. Makasih.